adalah ilmu bajunya. Si pemain keempat, tomat hijau merah kali apa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya, kita berjumpa lagi di channel Fitriyanti. Lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, diawali dengan kegiatan pagi hariku, jadi ini aku mau bersih-bersih meja makan dulu ya. Karena di luar juga udah terang, jadi ini aku mau buka gorden dulu. Supaya videonya itu lebih terang kelihatannya ya, karena ini di ruang makan itu pakai lampu yang warm. Makanya suasananya agak sedikit kuning ya. Nah, rencananya pagi ini aku mau ke pasar tradisional untuk belanja kebutuhan protein hewani. Juga sekaligus aku mau belanja sayuran dan stok bumbu ya, termasuk bawang, cabai karena udah habis. Nggak kerasa beberapa minggu lagi kita mau menghadapi bulan suci Ramadan. Jadi aku mau nyetok untuk perbumbuan bumbu dasar. Jadi aku mau mulai nyicil untuk bikin stok persiapan bulan suci Ramadan ya. Karena untuk bumbu dasar itu bisa bertahan hingga kurang lebih 1 bulanan. Nah, jadi kalau bikin sekarang itu di pertengahan bulan suci Ramadan, nanti stoknya habis kita bakal bikin lagi untuk persiapan Lebaran. Aku juga bikin bumbu dasarnya itu untuk yang cocok semua jenis masakan ya. Jadi kita nggak ribet lagi kalau misalnya mau masak apapun itu. Nah, ngomong-ngomong meja makan udah bersih, lanjut ini aku sambil ngelap-ngelap dapur sebentar karena di sini itu aku mulai siap-siap untuk berangkat ke pasar tradisional. Memang aku belanja ke pasarnya itu nggak terlalu banyak beli sayuran sama beli protein hewaninya. Cuma yang pasti aku lebih fokus ke bumbu-bumbuan ya, kayak bawang, cabai, sama juga bumbu dapur. Nah, ini aku udah sampai di pasar. Seperti inilah suasana pasar tradisional di tempat aku tinggal. Karena di sini itu pasar tradisionalnya ada beberapa ya. Nah, ini tempat yang biasa aku kunjungin karena yang paling dekat. Kemudian ia buka itu sampai sore. Tapi ini aku ke pasarnya pagi ya, jadi ikannya itu masih banyak dan seger-seger. Nah, ini aku beli ikan mujair 1 kilo. Di sini harganya jadi 40.000 ya semenjak tahun baru kemarin. Pokoknya tahun 2025 itu perikanan naik ya, kayak ikan lele ini jadi 26.000 per kilogram yang biasanya cuma 25.000. Nah, aku beli juga sayur-sayuran, tapi sayurannya itu untuk beberapa hari aja ya stoknya. Ini aku beli cabai keriting merah sama cabai rawit merah. Beli bawang, bumbu dapur, tempe, tahu, pokoknya nanti bakal aku spill setelah di rumah. Nah, ini aku udah nyampe rumah aja ya, jadi aku nggak banyak ambil video saat di pasar tradisional. Jadi ini aku beli ikan mujair 1 kilogram, harganya Rp40.000, jadi 3 ekornya itu aku kerat-kerat aja ya untuk nanti dibakar. Sementara 1 ekornya itu dipotong kecil-kecil untuk nanti digoreng atau dibikin sambal ikan. Karena tadi itu udah keburu capek, jadi aku sempet simpen dulu ikannya di chiller. Nah, ini aku keluarin lagi untuk marinasi karena tadi itu udah kecapean banget ya. Makanya di sini ikannya itu kelihatan agak kaku sedikit. Nah, ini aku marinasi sama selain jeruk nipis, garam, aku kasih juga dengan bumbu racik ikan goreng. Jadi nanti kalau misalnya mau kita bakar, itu tinggal kita oles-oles aja ya dengan bumbu kecap. Kemudian juga tadi aku beli udang 1 kilogram, harganya itu 80.000 per kilo ya, tapi aku beli 100.000 karena dia lebih dari 1 kilo. Bersihin udangnya juga dibantuin Pak suami tadi, jadi tinggal aku marinasi aja sama jeruk nipis dan garam. Untuk udang ini aku bagi menjadi 2 porsi, jadi untuk yang porsi ukuran kecil sama yang ukuran besar. Kalau porsi ukuran besar biasanya untuk 1 hari makan, kalau dia yang ukuran kecil itu biasanya untuk 1 atau 2 kali makan dalam sehari ya.
Nah ini aku masukin langsung ke wadah food container, jadi bisa langsung nanti disimpan di freezer. Ini kepalanya juga aku ambil tadi ya, jadi dibersihkan aja di bagian kepalanya. Nanti kepala udang itu bisa dijadikan buat kaldu. Dan untuk kepalanya itu udah disimpan juga di freezer. Ini sengaja pilih udangnya yang agak ukurannya besar-besar sedikit ya. Nah tadi aku beli juga tahu 5.000, kemudian beli tempe juga 5.000. Nah, tapi di sini nanti aku nggak tayangin ya untuk perbumbuan kayak bawang merah, bawang putih, karena itu bakal aku lanjutin di next video nanti khusus untuk video bikin bumbu dasar. Biar durasinya nggak terlalu panjang ya. Nah, ini untuk udang yang porsi besarnya, aku nggak tahu nanti mau diapain ini, apa mau dibikin asam manis atau saus tiram atau juga digulai atau digoreng. Karena yang pasti udah nyetok aja dulu deh, yang penting aman. Untuk protein hewaninya aku cuma beli 2 macam ini ya, ikan mujair sama udang aja, karena aku tadi mikirnya nanti nyampe rumah nggak kekerjaan semua, karena tadi aku fokus mau bikin bumbu dasar aja dulu. Nanti bisa pulang kerja aku ke pasar lagi ya setelah beberapa hari. Nah ini ikannya juga aku mau masukin ke dalam wadah food container. Untuk ikannya jadi yang 2 ekor, ini buat dibakar seharian ya, jadi buat menu 1 hari. Makanya untuk wadahnya aku jadiin 1 aja. Kalau misalnya kurang nanti bisa ditambahin sama tempe goreng atau telur atau tahu goreng ya. Apalagi kalau untuk menu malam biasanya itu udah ganti ya lauknya. Nah ini sisa ikannya juga aku masukin dalam 1 wadah food container, jadi yang dipotong kecil-kecil ini biasanya aku goreng aja ya, atau dibikin ikan sambal gitu. Setelah digoreng kita tumis dengan sambal bawang. Alhamdulillah ini udah kelar untuk food prep stok protein hewani beberapa hari ke depan. Karena stok belanjaan minggu kemarin itu masih ada ikan mujair 1 ekor, jadi mau aku masak hari ini. Aku mau bakar aja, tapi aku nggak gunain arang atau nggak aku panggang di air fryer. Jadi nanti aku bakar ikannya dan masak 1 menu lagi, itu hanya menggunakan 1 fry pan. Cuma jangan lupa ya gunakan fry pan anti lengket, jadi kita nggak repot buat cuci ulang setelah masak. Oke, ngomong-ngomong ini aku udah panasin margarin untuk ngebakar ikannya. Ikannya juga udah dibumbuin dan udah aku pindahin dari freezer ke chiller, jadi dia udah nggak terlalu beku lagi. Walaupun sebetulnya ini masih agak sedikit kaku gitu ya, jadi ini mau aku panasin dulu sebentar. Nanti kalau udah setengah matang baru mau aku olesin dengan bumbu kecap. Supaya proses pematangannya ini benar-benar merata, ini aku mau tutup dulu, sekaligus juga apinya gunain api kecil aja ya, jadi jangan terlalu besar biar ia matangnya luar dalam. Nah ngomong-ngomong, Bunda wajib punya fry pan anti lengket ini, karena masak itu nggak cuma harus enak, tapi juga harus sehat. Ini organik Black Series stir fry 24 cm plus lid, dengan bahan kristal black pan dilapisi dengan granit coating, yaitu bahan anti lengket alami, sehingga memasak dan membersihkan jauh lebih mudah. Bahan kristal black pan sudah bersertifikat Eco Green Food Grade, membuat masakan aman dan menyehatkan. Selain Korean design, juga badan kristal black pan-nya jauh lebih kokoh dan tebal. Smokeless teknologi, antibakterial ion, dan dengan nano mikro kristalin USA teknologi, jadi pori-porinya ini lebih kecil sehingga air ataupun minyak tidak cepat meresap yang dapat merusak lapisan anti lengket di dalam pan. Masak jadi lebih sehat dengan organic pan dari Bolde. Oke, nah ini aku mau balik ikannya dulu karena aku mau kasih bumbu kecap juga ya untuk di bagian belakangnya. Jadi ini fry pan-nya mudah banget ya untuk dibersihkan, karena habis ini itu nanti aku mau masak menu lagi, cuman fry pan-nya nggak aku cuci ya, cukup kita lap aja pakai tisu. Terus juga karena anti lengket, jadi kita nggak perlu gunain minyak yang terlalu banyak, jadi masakan kita bisa jadi lebih sehat. Nanti untuk yang mau samaan fry pan-nya bakal aku taruh linknya di description box ya. Oke, ngomong-ngomong kalau udah kita bumbuin semua, ini tinggal kita tutup dan kita tunggu sampai semua bagian sisinya ini benar-benar matang. Nah ini untuk bagian sisi sebelahnya, karena udah matang jadi aku balik lagi untuk matengin sebelah sisi yang lain. Selain bikin ikan bakar, kita juga bisa bikin ayam bakar ya. Jadi kita siapin aja ayam yang udah diungkep. Jadi nanti tinggal kita bakar aja di atas fry pan ini.
Karena ini udah mateng ikannya, jadi aku mau angkat ya. Angkatnya juga harus hati-hati karena biasanya kan kalau ikan itu dia cepat patah ya, biar tetap cantik waktu disediakan. Nah, ini dia menu yang pertama. Lanjut, aku mau masak menu yang kedua. Jadi aku mau bikin gulai udang aja hari ini. Aku tetap gunain fry pan bekas ngebakar ikan tadi. Jadi ini cukup aku ulap-ulap aja ya, nggak ada yang lengket dan nempel sama sekali. Untuk bikin gulai udangnya, tadi aku udah nyiapin bumbunya juga. Jadi ini aku tambahin sedikit minyak untuk numis bumbu. Dan kalau minyak gorengnya udah panas, baru kita masukin bumbu halus. Ini aku pakai bumbu kuning seperti biasa ya. Ada bawang putih, bawang merah, lengkuas, jahe, kunyit, kemiri yang sudah disangrai. Kalau mau dikasih dengan ketumbar juga boleh. Nanti jangan lupa masukin batang serai, kemudian daun salam. Dan lanjut kita tumis sampai benar-benar bumbunya ini matang. Nah, jangan lupa selain udang, siapkan juga sayuran. Sayurannya boleh ya, mau kacang panjang, mau buncis, mau wortel atau kubis ya, pokoknya sesuaikan aja dengan selera. Nah, ini aku masukin dulu udang ya, yang udah dibersihkan dan dimarinasi juga tadinya. Jadi ini mau aku tumis-tumis dulu sama bumbunya supaya wangi dari udangnya itu bisa keluar. Kalau di sini tadi aku udah nyiapin sayur kacang panjang, kemudian ada wortel, ada juga telur puyuh yang udah direbus. Jadi gak hanya udang ya isi dari proteinnya. Dan untuk proteinnya ini bisa divariasikan aja ya sesuai dengan stok yang ada di rumah, seperti diganti dengan tahu atau tempe. Jadi masakan sekaligus ada protein dan ada juga sayurannya. Nah, karena udangnya tadi udah harum, udah wangi ya. Jadi ini aku masukin kacang panjang, wortel, sama telur puyuh yang udah direbus. Terus ini aku tumis-tumis lagi sebentar dan kita tambahin dengan sedikit air. Dan jangan lupa kita tutup fry pan-nya dan tunggu sampai sayurannya itu setengah matang. Hari ini aku nggak masak sambal ya, karena ada stok sambal bawang di kulkas seperti biasa. Jadi nanti aku tinggal panasin aja. Atau juga nanti bikin sambal kecap aja ya buat temennya ikan bakar. Jadi cukup kita iris-iris aja cabai, bawang, kemudian kasih dengan kecap dan sedikit garam sama sedikit penyedap rasa. Ngomong-ngomong ini sayurannya udah setengah matang, jadi waktunya buat kasih seasoning seperti garam, gula. Kalau ada yang suka mau dikasih dengan penyedap rasa juga boleh. Nah, ini aku tambahin dengan santan, jadi aku gunain santan instan aja 1 bungkus. Ini aku aduk-aduk dulu supaya garam gula yang ditambahin tadi itu udah benar-benar larut. Kalau santannya udah dimasukin, jangan lupa kita aduk-aduk dan tunggu beberapa menit. Alhamdulillah menu hari ini udah matang. Untuk video bongkar sayuran dan bumbu dapur kita lanjut di next video ya. Nah, kiranya video aku mulai dari belanja, food prep, masak 2 menu, mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.